لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغيها كبيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah berpanjang segala matur syukur kepada Tuhan atas segala kenikmatan, atas segala karunia dan anugerah yang hingga detik ini kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat afiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasihat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Kita semuanya ini manusia. Selama 40 hari pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada di dalam rahim ibu kita. Kemudian ala datang di teladan dan kemudian 40 hari kedua dari yang sperma ketemu sperma dan terjadi pembuahan 40 hari kedua kita menjadi segumpal darah. Kemudian mudghatan itulah 40 hari ketiga kita menjadi segumpal daging. Jadi mulai dari proses pembuahan sampai 4 bulan lamanya 120 hari 3 kali 40 hari sperma segumpal darah, segumpal daging. Fayuk maru bihil malak fayankuhu bihil ruh. Dan ketika genap usia janin itu dalam kandungan ibunya 4 bulan, Allah perintah satu malaikat untuk meniupkan ruh. Tumayuk maru bikat di arba'ah kalimat. Setelah ditiupkan ruh untuk pertama kalinya, Allah pun perintahkan malaikat yang sama untuk mencatat 4 hari sebagai takdir dari janin tersebut ketika nanti hidup. Takdirnya sudah lama, cuman Allah informasikan kepada malaikatnya saat usia 4 bulan. Apa takdirnya? Yang pertama tentang rezeki, mulai lahir sampai meninggal berapa rezeki. Makanya kita sebagai orang yang beriman harus yakin kepada rezeki Allah. Kita harus lebih percaya kepada jaminannya Allah apa yang Allah tanggung buat hidupnya. Tidak sepatutnya buat orang yang beriman untuk lebih percaya dalam genggamannya melebihi daripada percayaan dia terhadap apa yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patut buat kita yang beriman kepada Allah lebih percaya kepada apa yang kita punya daripada apa yang Allah punya. Nah, kita harus lebih percaya kepada apa yang Allah miliki daripada apa yang kita miliki. Punyanya kita itu terbatas. Kapan sekarang milik kita, besok belum tentu miliknya kita. Tapi apa yang ada dalam kepemilikan Allah tidak ada batas. Allah itu maha kaya, walaupun beri rezekinya kepada kita manusia, gak kurang kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Pernah diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau duduk di depan rumah bersama Sayyidina Hasan. Itu gak lama ada pengemis lewat minta sedekah.
Maka Sayyidina Ali bilang, Hasan bilang sama Umi, Siti Fatimah maksudnya, bilang sama Umi tadi pagi, coba cermenan plastik, cermenan apa namanya, botol. Wahai Hasan, bilang sama Umi Siti Fatimah di dalam, Abah tadi sudah kasih uang sama Umi 6 dirham. Ini ada pengemis minta sodako, Abah minta 1 dirham saja. Oh iya kan, jadi melakukan hadirin Sayyidina Hasan, matur dan Sayyidina Fatimah. Umi, Abah matur, wonten setunggal pengemis minta sodako. Dari 6 dirham yang sudah Abah berikan kepada panjenengan diminta 1 dirham saja. Maka Siti Fatimah mengatakan, wahai Hasan, bilang sama Abah, 6 dirham itu untuk belanja, mepet untuk pakai kepala. Abah, Umi, kamu dan adikmu Husin mepet. Kalau dikurangi 1 dirham jadi 5 dirham, ya tambah mepet. Bilang sama Abah, sampaikan, Umi, disampaikan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Hasan, bilang sama Umi bahwa tidak patut bagi kita yang mengaku imannya sempurna lebih percaya kepada apa yang ada dalam genggamannya daripada apa yang ada dalam genggaman Allah. Kalau itu Hasan, Abah nggak jadi minta 1 dirham, Abah minta 6 dirham. Kini tak PHP. Ini kalau isinya kita ya kira-kira tadi kiamat sumroh, perang ketiga lawan Israel dan Palestina, dijaluk 1 dirham mungkin malah dijaluk kan berhijab kiri jaga itu. Tapi karena Siti Fatimah, bukan Fatimah Handulan, tidak ada Fatimah Handulan, tidak ada. Kalau ada alamat tak boleh sampai disampaikan kepada Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah dengar nasihatnya Sayyidina Ali suami ini, oh iya ya, ngaku iman tapi kok takut mengeluarkan apa yang ada dalam kepemilikannya, seolah-olah Allah akan ganti. Dia lebih percaya kepada apa yang ada dalam genggamannya daripada apa yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih 6 dirham, diberikan kepada pengemis tadi. Nggak lama lewat seorang penjual onta, ditanya, kata Sayyidina Ali, Pak, ontanya dijual nggak? Iya. Berapa harganya? 140 dirham. Saya beli boleh, tapi saya bayar seminggu lagi. Oh, jadi Sayyidina Ali hadirin percaya oleh Ali dan bulan belum mesti ngomong soal itu. Tidak ada yang namanya Ali, tidak ada. Kalau ada bahaya. Hasil dibeli sama Sayyidina Ali. Izin 1 bulan lagi, 1 minggu lagi izin, diikatlah itu onta depan rumahnya Sayyidina Ali. Kita tidak lama lewat saudara kakaknya. Kaget melihat Ali punya onta ini, unggai dengar. Tanya, punya mu Ali? Iya. Kamu jual nggak? Ya kalau mau saya jual. Berapa? 200 dirham. Untung berapa tadi? 60. Cepat ya boleh usah duit. 60 dirham. Ya sudah, 60 dirham. Apa? 200 dirham. Wes. Untung 60 dirham. Karena sudah punya uang hadirin, yang janjinya bayar seminggu langsung bayar hadirin. Iku mau oleh Ali Bandulan belum mesti. Ngomong sih buka kok. Gampang lah. Akhirnya kapan datang temponya kalau santai di bingung. Akhirnya nolong. Akhirnya nyopet. Akhirnya ganti buka tutup lubang. Bingung. Kenapa? Ketika punya uang gak disambut. Mesti bungkas apa jadi bungkas lo? Saiki bungkas. Sayyidina Ali enggak hadirin, jadi seminggu bayar kok ada rezeki langsung bayar. Hadirin nagih ada caranya, bayar itu juga ada caranya. Nagih caranya gimana? Sopan, cuma kayak kita mendukung nagih malah kering, bisa gedor-gedor lawan, bisa ya dilok-lok nagih. Nagih ada caranya. Gimana kalau belum jatuh tempo jangan ditagih, butuh upaya itu. Nagih ada caranya.
Gimana kalau ternyata ditagih masih belum punya uang, kasih tenggat waktu. Jangan punya utang sama saya, ini sudah jatuh tempo. Dengan sahur je, aduh be, ngapunten be, saya ini gak ada uang sama sekali be. Ya wes, kapan kalau gitu? Seminggu lagi, sudah. Karena firatun ila maisarah, berikan tenggat waktu sampai dia mampu. Sehingga setiap hari itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal saya ngasih utang sama orang 100.000, janjinya besok bayar. Besok saya tagih nggak mampu bayar. Dia janji seminggu berikutnya, maka seminggu selama seminggu setiap hari seperti sedekah 100. Padahal nggak apa-apa duit kan? Tapi dianggap seperti sedekah 100 sampai dia bayar. Makanya orang dulu itu kalau ada orang minta uang nggak dikasih, tapi utang diri. Jalur duit kok mau saya utang nggak kayak nanti. Dalam hati niatnya apa? Tak ikhlas no. Tapi caranya pakai utang. Kenapa? Setiap hari jadi sedekah. Tapi kalau sedekah manis. Tapi kalau utang seminggu, maka setiap hari jadi sedekah. Tapi dalam hati juga ikhlas lagi. Itu gampangnya. Dan itu didik orang biar nggak gampang entah butuh jalur. Tapi utang kan tanggung jawabnya masih ada, itu dididikan. Nabi ada caranya, nyaur utang juga ada caranya. Gimana nyaur utang ada caranya? Pertama, walaupun belum jatuh tempo, kalau sudah ada uangnya, bayar. Yang kedua, kalau nyaur jangan hanya persis, tapi kalau perlu dikasih lebih, walaupun bukan uang. Walaupun bukan uang. Saya utang dengan 100.000, tak balik no 100.000. Tapi saya kasih misalkan kopiah laki-laki, kalau perempuan kasih bodoh, terima kasih. Lu nggak apa-apa, Pak ya bukan saya yang ngasih kok. Saya ngutang sini, bukan jenengan ngasih syarat saya kasih uang utang 100, tapi nanti balik noi sak kopiah, sak ujungi ya bisa. Atau dikasih apa hadiah sebagai tanda terima kasih. Itu cara. Walhasil ketemu Sayyidina Hasan bilang sama Pipi 60 dirham dari 6 dirham yang sudah kita sedekahkan tadi. Selisih 1 jam 2 jam, bilang sama Pipi ini cash kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo dengan amal lagi. Allah dengan amal lagi. Dengan punya Allah sekarang 5 juta teknologi. Insyaallah nanti karena Anda. Kenapa, Beb? Ya, ini keyakinannya beda. Kalau buat kita itu perlu nggak dihitung di sini. Ojo ajuran-ajuran sodako tapi mending gak mana. Kalau Sayyidina Ali sudah yakin Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, wah yakin. Kalau kita yakinnya seperti itu aja dulu. Tapi tetap sodako. Ini ojo entek-entekan sampai gak mana. Gitu. Tapi Sayyidina Ali itu cepat, Beb. Sekarang waktu 2 jam dapat gantinya. Saya juga mau loh. Kalau yakin dia kalau Sayyidina Ali kok ingin cepat. Saya kepingin Beb, saudara kok isu 1.000 boleh buka badan itu juta. Nah, enak Beb. Kita ini kalau kepingin, kalau kita mau taat, kalau amalnya taat, kepingin balasannya cepat. Tapi kalau kita maksiat, mau nggak dibalas cepat sama Allah? Oh, karpe dulu bukan. Kapan taat lalu dibalas cepat, kapan maksiat lalu dibalas cepat. Ya Tuhannya ini siapa? Kita Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jadi sedekah tanpa ngatur kapan Allah berikan. Ini yang pertama tentang rezeki. Yang kedua tentang ajal. Umurnya 60 tahun, 60 hari, 60 bulan, 60 minggu, ya nggak tahu. Mulai dari umur 4 bulan dalam kandungan kita sudah kasih umur Allah Subhanahu wa taala. Umur ini sifatnya fix. Sebagaimana rezeki itu fix, maka yang namanya umur juga fix pakai. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Ada khilaf juga sih sebetulnya di antara ulama. Ada pendapat ulama mengatakan sodako itu nambahin umur. Maksudnya apa? Ya nambahin angkanya. Silaturahmi bakti sama orang tua itu nambahin umur. Maksudnya apa? Nambahin angkanya dari 60 jadi 70 tahun mungkin. Tapi ada pendapat ulama mengatakan yang tambah bukan angkanya tapi nilai manfaat dari umurnya.
umurnya tetap 60 atau 70 tahun, tapi nilainya seperti seolah-olah dia umurnya 1000 tahun, 2000 tahun, nilainya yang tambah. Makanya pernah diceritakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda datang kepada Nabi Ibrahim. Nusewu Nabi Ibrahim, pulau rawuh tempat jenengan sekarang badhe undang jenengan, pulau badhe nikah tanggal sekian jam sekian. Pulau nuwun dengan rawuh dengan tunangan pun. Oh ya, insyaallah hadir. Keluar ini anak muda, datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, ngapain anak muda tadi itu? Undang saya tanggal sekian jam sekian dia mau menikah. Allah, saat ini saya malaikat maut. Oh, bakal mati sebelum kawinnya anaknya. Nggak nutut umurnya. Oh iya, subhanallah ditunggu-tunggu nggak dengar Nabi Ibrahim kabar bahwa anak muda itu menikah. Sampailah tiba pada waktu yang ditentukan dan jam yang ditentukan. Datang Nabi Ibrahim kaget. Enam jadi bakal mati, tapi kok sulit. Akhirnya tetap dinikahkan. Singkat cerita, sampai punya anak 30 tahun kemudian baru nikah. Ketemu malaikat maut ditanya, kata Nabi Ibrahim, malaikat, kamu bilang 30 tahun yang lalu ini anak muda bakal meninggal sebelum menikah. Apa nih? Dua anak sampai 30 tahun baru mati. Kamu bohong nggak mungkin. Meleset informasinya dari Allah juga nggak mungkin. Ceritanya gimana kok bisa panjang umurnya anak sampai 30 tahun gini, bro? Saking seneng nyarinya anak muda dengan yang untuk rawuh. Ketika keluar kelihatan anak kecil dikasih buah lama. Saking senengnya bisa undang Nabi Ibrahim, saking senengnya kelihatan anak kecil kayak dulu nih, seneng haji sebagai tanda syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan 3 dirham. Allah panggil aku kata malaikat maut 1 dirham 10 tahun. Berarti 30. Dipanjangkan di sini. Sedekah manjangkan umur, silaturahmi manjangkan umur, bakti sama orang tua juga manjangkan umur. Yang ketiga pernah juga sih diceritakan di zaman Nabi Sulaiman. Di pengajian kata semua. Terus rawuh satu orang, sebetulnya malaikat maut, cuman menjelma menjadi nyapa jadi manusia, duduk di sebelah Nabi Sulaiman. Begitu mulai duduk sampai bubar majelis, yang diberi cuma 1 orang. Sampai selesai nyingkir di malaikat maut, ini orang datang. Sulaiman, siapa tadi? Kenapa? Mulai datang sampai bubar majelis, aku tak sedih diri. Terus hotel Nabi Sulaiman. Rumah saya jauh, Sulaiman minta tolong Nabi Sulaiman kambilin kendaraannya. Apa kendaraannya Nabi Sulaiman? Angin. Kalau saya jalan, saya takut dicegat sama orang tadi itu. Saya minta tolong kambilin anginnya jenengan sehingga saya sampai rumah lebih daripada waktu yang ditentukan. Lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Iya. Nak lama datang malaikat maut dengan wajah ceria, bahagia, seperti lega. Datang kepada Nabi Sulaiman. Heran Nabi Sulaiman, malaikat mau awakmu teko kayak wong bingung. Tegang. Saya kira awakmu teko kok seneng. Iya, kok gak seneng. Ketemu jawabannya. Apa? Saya datang Nabi Sulaiman. Bingung sama 1 orang ini. Ini orang meninggal di rumah. Di Lauhul Mahfuz tercatat dia meninggal di rumah. Pada jam sekian. Cuma kalau dia berangkat pulang jalan, nanti dia pulang jalan sebagaimana dia berangkat jalan, nggak nutut. Satu di antara 2, dia meninggal di rumah tapi sudah melewati waktunya karena dia jalan kaki, atau mungkin dia meninggal tepat pada waktunya tidak di rumah. Sehingga saya datang ke pengajiannya kamu ingin tahu ada itu mati dari dia ini. Kalau sesuai dengan Lauhul Mahfuz, matinya di rumah jam sekian. Tapi kalau dia jalan nggak nutut. Sementara ketetapannya Allah nggak ada yang bisa meleset. Kamu sih nggak tepat.
Makanya aku datang bingung. Nggak taunya dia malah ketakutan sendiri. Minta tolong sama kamu naik anginnya kamu. Maka subhanallah persis di rumah dan tepat pada waktunya ajalnya dia tiba. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di ruangan bawah tanah, di dalam bunker yang terbuat dari baja yang tebal sekali punya pokok yang kuat, tetap yudrikumul maut, yang namanya kematian akan menjemput kamu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu lari daripada ajal akan bisa lari juga. Ajalnya kita itu seperti bayangan. Lek ini melaku, ya bayangannya tetap melaku. Ini melaku awal-awalnya bayangannya awal-awal. Gak ada ceritanya kita ini bisa nyelip ajalnya kita atau ajalnya kita nyelip kita. Sebagaimana kita nggak bisa nyelip bayangannya kita dan bayangan kita nggak bisa nyelip kita. Kapan kita berhenti, bayangan kita berhenti. Kapan kita jalan, bayangan kita jalan. Kapan kita lari, bayangan kita lari. Kemanapun kita berada, bayangannya kita tetap itu. Ajal kronologis gambarannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang amal. Amalnya kita, taatnya kita, maksiatnya kita, semuanya. Mulai umur 4 bulan sudah dijamin, sudah ditentukan dan ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini taat, apakah karena takdirnya Allah? Iya. Tapi kalau maksiat, apakah juga karena takdirnya Allah? Iya. Loh, saya ini maksiat karena takdirnya Allah? Iya. Nah kalau menghadapi maksiat, iya, Allah nggak mungkin ciptakan iblis. Allah nggak mungkin ciptakan dalam diri kita nafsu dan syahwat. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan syahwat. Itu tandanya kemaksiatannya kita itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah firmankan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min musibatin fa min nafsik. Siapa orang yang mendapatkan kebaikan itu dari Allah, tapi siapa orang yang mendapatkan keburukan seperti kemaksiatan dari dirimu sendiri. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, ayuk sorobuna, ya Rasulullah, apakah Allah ini dimaksiat? Iya. Dalam artian begini, kalau seandainya Allah nggak kepingin dimaksiat, tapi kita kok berhasil maksiat, berarti kan Allah kalah hati. Allah boten nggak karep dimaksiat, tapi kita kok berhasil maksiat, berarti kan karepnya kita lebih unggul daripada karepnya Allah kan? Nggak mungkin kan? Berarti kalau pertanyaannya adalah apakah Allah mau dimaksiat? Iya, Allah itu mau dimaksiat. Cuman sebagaimana kadang-kadang kita ini mau taat, buruk. Kadang-kadang kita ini mau maksiat juga buruk. Ini anak bukti sampai kancani loro kasih budal. Akhirnya ini budal, ora katanya aku dhewe bukti ini. Nggak itu. Mau taat kadang-kadang buruk, mau maksiat juga kadang-kadang buruk. Inilah yang namanya kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin taat durung mesti iso takdir. Kepingin maksiat durung mesti iso takdir. Cuman etikanya, kesopanannya, jangan kita menisbatkan kemaksiatan kepada Allah. Cara Allah sampai kemaksiatan Allah, tak kalau bisa pikiranmu. Kenapa Allah ciptakan saya untuk maksiat? Padahal Allah kalau ciptakan saya tapi taat saya tuh. Gini loh, kita ini hidup sebagai manusia bukan kapas. Kapas itu di bawah angin ke barat, ikut ke barat, ke timur, ikut ke timur. Kita ini manusia bukan kapas. Bisa menentukan langkahnya kita. Ini malam kita mau taat bisa, maksiat juga bisa. Mungkin ada orang tadinya mau hadir, kasih doa, loro, ketekan daya, kasih doa. Mungkin tadi ada orang mau maksiat, turun mau ngaji, kasih doa maksiat. Orang bisa jadi. Jadi jangan menisbatkan kemaksiatannya kita kepada Allah. Saya mau tanya, yang menciptakan babi siapa? Allah, tapi pantas nggak? Gusti ingkang nyiptakan babi. Pantas nggak kira-kira? Sopan nggak kira-kira? Sopan. Kayak nggak ada makhluk yang lain yang dinisbatkan kepada Allah. Kenapa yang dinisbatkan kepada Allah adalah walaupun memang betul babi itu yang disebutkan Allah. Maksiat itu juga ciptaannya Allah. Tapi jangan kamu nisbatkan langsung kepada Allah. Jelas ya? Makanya Imam Haddad mengatakan kita kalau taat ibadah boleh lihat awalnya, boleh lihat akhirnya. Apa awalnya? Hidayah.
hebat jenengan begini. Ini kan karena hidayahnya Allah, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, tawakal. Gak gede-gede no amali. Kenapa? Kan karena hidayah dari Allah. Wong sing gak gede-gede no amali bakal gede. Wong sing ngeremeh no dusoni bakal gede. Kita ini kalau kepingin amalnya besar, anggap kecil. Pasti amalnya saya ini kalau nggak dipilih sama Allah, bukan karena hidayah taufik yang katakan, sehingga jadi besar. Tapi kalau amalnya kita gede-gede nanti kecil. Wah, aku tahu ini, orang tahu. Aku jadi kecil. Kalau dosa sebaliknya, dosa jangan dikecil-kecil jadi besar. Kalau ini tok ayo, dikecil nih. Mau atasan ini kok rapopo, gampang mesti pakai itu beres nih. Yo nanti gede nih. Tapi kemaksiatan kita, walaupun hakikatnya itu kemaksiatan kecil, dosa cilik, gede-gede mau. Belum tapi dosa cilik sih. Ya itu malah aku sampai mati suruh khotimah, ya Allah kesel lagi. Kuatin kami ini tobat akhirnya. Jelas ya? Lihat awalnya kalau taat, atau lihat akhirnya apa? Surga. Kalau kita taat boleh lihat awal, hidayah, akhir, surga. Sehingga kita selalu menjadi orang yang semangat untuk taat. Kenapa? Surga ini contoh nih. Misal sholat berjamaah di masjid, kapan sholat untuk saya ketemu? Kira-kira kebel gak masjid? Tauhid minallah penuh gak? Saya ketemu, tak surga gak kebel. Surga, itu apa lu larang saya ketemu tentang surga lagi? Apa manusia zaman sekarang lebih percaya sama apa yang keluar dari mulutnya manusia daripada apa yang keluar daripada jalinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah manusia itu kadang-kadang aneh tadi. Cara berpikirnya itu aneh, lebih percaya sama manusia daripada Allah. Lebih tertarik sama yang sedikit daripada yang besar. Saya ketemu belum. Surga, kamu itu juga lagi. Kalau taat boleh lihat awalnya, boleh lihat akhirnya. Tapi kalau maksiat cuma satu. Jangan lihat awalnya, tapi cukup lihat akhirnya. Apa akhirnya? Neraka, sehingga kita mau tobat ke hotel. Jangan lihat awalnya. Awalnya apa? Takdir. Apa usah? Baca maksiatnya takdir. Akhirnya ngenteng no, gak tobat. Walaupun betul memang dia maksiat karena takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim menisbatkan penciptaannya, dinisbatkan kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim menisbatkan hidayah, dia nisbatkan hidayah kepada Allah. Makan minum dinisbatkan kepada Allah. Tapi sakit sebagai takdir yang buruk tidak Nabi Ibrahim nisbatkan kepada Allah. Tapi sakit dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Aku ini kalau sakit, bukan Nabi Ibrahim bilang Allah yang membuat aku sakit. Ya, walaupun betul memang Allah yang membuat dia sakit. Tapi Nabi Ibrahim berpikir nggak pantas dinisbatkan sakit itu karena Allah langsung. Enggak. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim bukan bilang Allah membuat aku sakit dan Allah yang akan menyembuhkan. Yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah, yang jelek-jelek dinisbatkan semuanya kepada dirinya sendiri. Ini yang terakhir, yang keempat adalah tentang nasibnya kita nanti di akhirat. Hadirin, sujud sampai sujud, ruku sampai ruku. Budal haji mulai melaku, budal mulai melaku sampai senter. Tapi kalau kita ditetapkan di level makhluk neraka. Maksiat atau tapi kalau sudah ketika usia 4 bulan kita dalam kandungan ibu kita itu surga, bakal surga. Sehingga sahabat bingung. Bahasanya saya ini kita ini nyantol ya Rasul, ya kalau begitu saya nggak usah ibadah ya Rasul. Ya percuma nanti saya ibadah ternyata masuk neraka. Lah kok dari ibadah masuk neraka nggak apa-apa. Ibadah lebih pro lah. Jangan-jangan saya nggak ibadah tapi masuk surga. Kamu ya. Kalau memang sudah dipatenkan nasibnya kita nanti di akhirat, ngapain kita ibadah ya Rasul? Maka kata Rasulullah, malu fatul biasaru tetap beramal karena nasibnya kalian nanti di akhirat itu tanda-tandanya sudah kelihatan di dunia. Wong di karakter ya Gusti tinggal ke surga, ketok taat.
indikator tanda-tandanya itu kelihatan. Kata orang kalau dikehendaki dia mau masuk neraka, tanda-tandanya di dunia pun juga kelihatan. Gitu. Jadi tetap beramal. Kenapa? Kita berharap masuk surga. Gambarannya begini. Kadang-kadang ada CCTV di jalan. Kadang-kadang kita lihat ada laki atau perempuan yang sepeda motor jatuh. Boleh nggak krono, tapi mati. Ada lagi mungkin orang dites rempet 10, tapi karena dia sempat refleks menghindar, akhirnya nggak mati, tapi cedera, mungkin patah atau ini, tapi nggak mati. Padahal seharusnya sebaliknya, sing keserempet 10 mati, sing tiba gak krono urip selamat. Ya. Sama hadirin, sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, mungkin kita masuk surga. Tapi hati-hati sama yang namanya su'ul khotimah. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, mungkin kita masuk neraka. Tapi ingat masih ada harapan su'ul khotimah. Jadi saya itu abid ibadah kurang-kurang. Jadi saya surga belum mesti. Lihat su'ul khotimah ya. Jadi saya ini banyak maksiat, sholat tak tahu, haji tak tahu, poso tak tahu, zakat tak tahu, maksiat ya. Berarti saya pasti neraka, belum tentu kalau surat ini. Makanya saya tutup dengan satu hadis. Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa billah. Ada seorang manusia banyak ibadah, saking banyaknya ibadah yang dia kerjakan sampai nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, sak meter, mulai dari siku sampai jari, sak meter. Sudah dekat dengan surga. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi takdirnya Allah berkata lain. Di akhir umur, dia nggak tahu kalau itu umurnya yang berakhir, dia maksiat. Akhirnya mati ketika dia maksiat. Fayamalu bi amali ahliha, fayadkhuluha. Di akhir umurnya dia maksiat, beramal sebagaimana amalnya penduduk neraka, dan pada akhirnya dia masuk neraka. Taat. Tanpa dia sadari, di akhir umurnya dia maksiat su'ul khotimah, berburuk. Sebaliknya, ada di antara kalian kata Nabi, yang malu bi amali ahlinna fala yakun bainahu wa bainaha illa dia. Maksiat sampai nggak ada jarak antara dia dengan nerakanya kecuali sehasta sak meter atau sang cidil awal ya neraka di. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi takdirnya Allah berkata lain. Fayamalu bi amali ahli jannah, fayadkhuluha. Di akhir umur dia tobat, berhenti taat ibadah, beramal soleh, masuk surga karena husnul khotimahnya. Sing akeh ibadah ojo GR, ojo beli di sini kerasa, sing akeh maksiat ojo putus asa, ojo ciri hati. Tugasnya ini. Yang jelas bagaimana gambaran kita di dunia, kurang lebih walaupun nggak pasti, nggak 100%, bagaimana kita di dunia. Bagaimana kita nanti di akhirat, itu adalah bagaimana kita di dunia. Tapi nggak pasti. Sama seperti orang, apakah orang kalau jatuh singkat promo pasti selamat, ya guru mesti ono ae. Apakah orang kalau keserempet pasti mati, ya guru mesti ono ae selamat. Makanya sekarang harus. Nah itu jangan ngenteng dengan maksiat. Mungkin itu kemaksiatan terakhir yang kita lakukan, yang kita suruh khotimah. Jangan ngenteng dan taat dan dilakoni. Mungkin kapan kita taat kita harus khotimah. Ojo ngenteng no maksiat, akhirnya dilakoni mati suruh khotimah rokok. Ojo ngenteng no taat ibadah dan dilakoni, barangkali itu adalah ibadah terakhir yang kita lakukan, meninggal suruh khotimah masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini empat takdir hati, empat takdir. Jadi kenapa jangan sampai ini besok malam disusahkan? Malam disusahkan itu banyak riwayat mengatakan bahwa malam di mana Allah bocorkan dan informasikan takdirnya Allah kepada segenap makhluknya, kepada malaikat. Jadi kalau sudah malam disusahkan, malaikat nyatet takdirnya manusia. Mulai Sya'ban sekarang sampai Sya'ban tahun berikutnya. Makanya kita ini kan kalau baca Yasin 3 kali minta panjang umur, minta husnul khotimah, minta rezeki, minta selamat dan afiat dan seterusnya. Jadi
apa yang diajarkan sama para ulama itu sudah nepati dengan momen nisfu Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban ada malam bagaimana Allah menginformasikan dan membocorkan tentang takdir-takdirnya manusia, entah rezekinya, entah ajalnya, ya, entah amalnya, entah nasibnya dia nanti ada di akhirat. Dan itu besok, entah itu sendiri-sendiri di rumah bersama keluarga anak istri, ataukah kita di bareng-bareng ke masjid untuk baca Yasin 3 kali, ya, mulai dari maghrib sampai isya, atau lewat isya baru baca, nggak apa-apa. Boleh dibaca Yasinnya lewat isya juga nggak apa-apa. Saya baca Yasinnya sekali, nanti 2 jam baru baca Yasin yang kedua, nanti 3 jam baru baca. Apa? Nggak harus sekali dulu Yasin 3 kali. Nggak apa-apa. Saya penting moco sampai kamu, eman. Berapa banyak orang yang kita kenal Sya'ban mereka tahun lalu adalah Sya'ban terakhirnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ketemu Sya'ban tahun ini. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita takdir yang baik semuanya. Amin. Tentunya sampai ada di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang mengantarkan kita selamat dari neraka, masuk surga ya Allah, jauh dari suul khatimah, dekat dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau bertanya, dulu saya ke gereja waktu masih SMP, sebab papa saya beragama Nasrani dan mama saya Islam. Setelah dewasa, keluarga saya masuk Islam. Pertanyaan saya, apa sah agama Islam saya, sedangkan saya dan papa saya mengucapkan kalimat syahadat sendiri tanpa ada saksi? Dan apa sah sholat saya, puasa saya, dan akikah dan korban saya selama ini? Terima kasih. Pertama, ketika jenengan diajak orang tua yang waktu itu masih non muslim ke gereja, jenengan umur berapa ini? Kalau jenengan umurnya belum balik, maka nggak dianggap hukum, nggak dianggap hukum, belum balik. Orang tua non muslim tapi anak, ya, meninggal sebelum balik, tetap anaknya masuk surga, tapi namanya wildan. Jadi wildan, pelayan surga, tapi intinya masuk surga walaupun anaknya orang kafir. Jadi kalau dengan dulu diajaknya masih kecil, ya nggak efek. Walaupun diajak ibadah suruh ini suruh itu, manut dengan nggak efek karena masih kecil. Tapi kalau dengan dulu diajak ketika sudah besar, sudah balik, maka selagi dengan diajak ke gereja dan melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dengan kufur, lain kalau apakah masuk gereja berarti kafir? Kan tidak. Menyembah Tuhan selain Allah, ini baru dikatakan kufur. Jangan diajak dulu balik apa belum? Iya balik. Saya balik, ya saya melakukan ini, melakukan itu, menyembah ini, menyembah itu. Nah, sekarang dengan muslim dengan syahadat apa enggak? Syahadat juga apa sih maksudnya? Sudah berislam kan? Berarti jenengan ibadah apapun yang jenengan lakukan sah. Tapi dulu saya misalnya orang tua saya syahadat sendirian, nggak ada orang tahu, nggak apa-apa. Tidak wajib terjadi, tidak wajib ada saksi. Ijenan itu cukup gitu. Cuma afdolnya memang ada saksi. Kenapa kalau tidak ada saksi? Akhirnya orang anggap kita ini belum masuk Islam. Bukan seluruh. Akhirnya kapan kita dikubur, dan kapan kita meninggal, gak diurus bagaimana jenazahnya muslim, nanti khawatirnya begini. Gak apa-apa syahadatnya dulu saja ya, tanpa ada saksi, gak apa-apa. Tapi sekarang kalau orang lain belum tahu kalau dengan muslim, sampai aku muslim di 10 tahun, 20 tahun kekubur, aku sudah mau syahadat ya karena sinarungan. Entah apa alasannya. Maka syahadat dan jenengan semenjak itu ibadahnya jenengan, setelah itu ada ibadah yang sah. Sholatnya jenengan, apapun ibadahnya itu menjadi ibadah yang sah, gak ada masalah. Nah, orang tua masuk Islam, anaknya gak hijab itu gimana? Ya jenengan ketika kan ya syahadat ya, syahadat itu
Apakah cukup syahadatnya jenengan ketika sholat cukup? Jadi bukan harus syahadat di luar sholat. Syahadatnya jenengan ketika jenengan sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu sudah dikatakan syahadat. Jadi, sehingga mulai saat itu ibadah apapun yang jenengan lakukan sampai sekarang sah, boleh. Yang lain cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza asyatu lina'ti man usahu bi tahyihi wa tahyihi asyana. Wallahu khalaqna alayhi kama yusawu al-yawm minna aw yakunu tanana. Lakin afdal bisalahin qad ja'alna fi sahbati rabbina wa adana. Wa yajtazna bil mawaddati habuna فأمعي بحرنا ورجانا للوائد الأحد الحميد إلينا متوسلين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به إله حكانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا جل وعلا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على جدب الحبيب خطانا نرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحجال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولا تتجونا فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر لنا سنة طه في جميع الأرض واجمع كل من عادانا واغفر إلينا وزدنا سلعنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واشف عن قلوبنا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekaligus saya umumkan di pengajian penutupan sementara menjelang Ramadan, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kejahatan saya dari dulu dalam ucapan yang perilaku, sehingga kita berjumpa ada di bulan Ramadan dan bersama-sama hati yang bersih. Bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan bulan Ramadan dengan hati yang bersih sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang paling baik atau menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan kita di tahun-tahun yang lalu. Dan ada umur semuanya, dan rezeki berkat, dan kita mensyakkan berkat, dan umur kita dalam keadaan sehat afiat, Ramadan besar dalam keadaan lebih baik, batin, dan mempertemukan kita kembali setelah lebaran agar sama dalam keadaan lebih baik, batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.